Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita menakar suatu kebenaran menyangkut doktrin Trinitarian dibandingkan dengan doktrin Allah yang Esa murni, di mana Allah sendiri telah menampakkan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus dan datang sendiri melalui keberadaannya sebagai roh kepada kita. Satu lagi dalam debat terbuka dengan tema kekuasaan Allah menurut Alkitab. Dengan narasumber kita pada malam hari ini, yang pertama dari non-Trinitarian, dari VS Juan Sharon Sinaga. Beliau melayani sebagai pendeta selama 25 tahun dan Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Indonesia tahun 1995 sampai 2015 dan sekarang berubah nama menjadi Gereja Pentakosta Internasional. Beliau juga adalah senior advisor Gereja Pentakosta Internasional, Ketua Majelis Pertimbangan Rohani sampai sekarang, dan juga senior advisor The True Gospel Theology, pengajaran yang mengeksplorasi kesejatian kebenaran kitab. Dan juga beliau juga Kepala Unit Sastra Konsultan Manajemen Internasional NGO Mega Kuningan Jakarta tahun 1999 sampai 2003. Itulah profil dari Pak Juan Sharon Sinaga selaku pemateri dari pihak non-Trinitarian. Dan dari pihak Trinitarian adalah Pak Albert Rumangkul. Beliau melayani di gereja GKKI Paru, cabang Labuan. Beliau juga salah satu tim pengajar pendalaman Alkitab. Dan juga beliau pernah menulis buku tentang Kristologi bersama Dr. Stanley Reynaldo Parang dan kawan-kawan. Nah, untuk semua narasumber pada malam hari ini, kita akan memulaikan debat terbuka kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada saat ini. Nah, yang pertama dari presentasi materi pihak non-Trinitarian, Pak Juruan akan mempresentasikan materinya selama 10 menit. Dan kedua, ada presentasi dari pihak Trinitarian oleh Pak Albert sama juga selama 10 menit. Sehabis presentasi materi ada saling sangga 12 kali selama 5 menit dari Pak Jun, lalu Pak Albert, dan begitu juga sebaliknya. Dan terakhir ada Q&A. Setiap narasumber mendapat 2 pertanyaan dari audiens. Pertanyaan 2 menit, jawaban 5 menit. Dan terakhir closing statement masing-masing dari kedua narasumber 7 menit. Dan sebelum kita membuka debat kita pada saat ini, saya undang semua kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saat ini. Kami akan melaksanakan diskusi tentang keesaan Allah. Kiranya Engkau memakai kedua narasumber ini, para juga penonton yang hadir di channel YouTube ini, dan kami semua dapat dibekali, dapat dipakai, dan kami dapat menemukan suatu kebenaran yang hanya berasal daripada Alkitab. Dari doa dan permohonan kami serahkan kegiatan kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, ya, sebelum saya mulai, bisakah Pak Juan untuk cek mic? Ya, Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati. Ya, Pak Agit. Ya, cek 1 2 3. Tes mic, tes 1. Ya, sudah mantap. Ya, mantap. Ya, kita akan mulai dengan presentasi dari Pak Juan Sharon Sinaga dari pihak non-Trinitarian selama 10 menit. Tapi tunggu apa-apa saya, Pak. Saya mau pakai timer. Ya, silakan dimulai, Pak. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Albert dan moderator telah berbaik hati menjadi sahabat saya pada diskusi ini. Langsung saja saya masuk. Kita sepakat orang-orang Kristen bahwa Allah itu Esa. Hanya mungkin pendekatan yang kita pakai memahami keesaan Allah itu ada perbedaan. Tetapi menurut
pandangan saya, Allah itu sendiri sebenarnya telah menampilkan dan menunjukkan bagaimana dia punya keesaan itu. Keesaan itu, saya ulangi, telah dinyatakan oleh Allah sendiri, dijelaskan oleh Allah sendiri, dan menurut saya tidak terlalu banyak yang perlu kita tafsir dan kita olah ulang dari apa yang Allah jelaskan itu. Waktu Allah pertama sekali ditulis di dalam Alkitab pada mulanya, di sana tertulis di dalam kitab Kejadian, pada mulanya berfirmanlah Allah. Artinya Allah yang berfirman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Lalu kemudian pada ayat dan alinea berikutnya tertulis, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terlepas dari apa makna dari melayang-layang, yang jelas narasinya berkata Roh Allah. Artinya Allah itu sesungguhnya Esa di dalam pengertian sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yesus menjelaskan itu kembali di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, selanjutnya ketika Allah di dalam kitab Mazmur melalui pemazmur yang penuh Roh Kudus, dia berkata, Engkau ya Allah mengadakan sebegitu banyak mujizat dan mujizat yang besar dengan seorang diri. Ada banyak kata seorang diri tentang pekerjaan dan daya Allah ditampilkan di dalam kitab Mazmur itu. Lalu di dalam Yesaya pasal 44 ayat 24 dikatakan di sana, Sang Pencipta itu yang berkata aku di sana, dia berkata, Aku menciptakan segala sesuatu, termasuk membentangkan langit dan bumi, seorang diri. Jadi Allah telah menunjukkan dirinya di dalam perjanjian lama sebagai pencipta adalah seorang diri. Memang ada tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu ketika Allah berkata kami. Tetapi ketika Allah berkata kami, tidak berarti Allah itu juga tiga dari pendekatan saudara kita paham Trinitarian. Karena apa? Rasul Paulus sendiri berkata di dalam kesadarannya sebagai satu pribadi itu, dia berkata, aku berdoa dengan rohku dan aku berdoa juga dengan akal budiku. Artinya di dalam satu pribadi yang esa itu, apalagi Allah yang besar, bisa terjadi kesadaran yang non tunggal, kesadaran yang jamak, tetapi tetap ada di dalam satu pribadi. Nah, saya lanjutkan lebih cepat. Ketika Allah dinubuatkan di dalam pernyataan kemudian dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 yang disepakati oleh orang Kristen seluruhnya adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ada narasi yang sakral di sana dikatakan bahwa disebutlah anak yang lahir itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Diimplementasikanlah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal itu ketika dia disebut juga di dalam Yesaya pasal 10, maka Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 11 di sana ditulis bahwa tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Ada banyak teks Alkitab pada tulisan nabi-nabi yang menyatakan hanya ada satu juru selamat. Lalu ketika penampilan dari nubuatan Yesaya 9 ayat 6 tentang Bapa yang kekal, Allah yang perkasa yang lahir itu, maka tertulislah di dalam Lukas pasal 11, di sana dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi kaitannya kepada perjanjian lama hanya satu Allah pencipta dan hanya satu juru selamat dan hanya satu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bagaimana kita memahami bahwa Yesus yang lahir itu adalah Tuhan? Ketika kita membaca Matius pasal 1 ayat 18 di sana ditulis bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus berarti asas
Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Lalu kemudian ketika Yesus yang adalah juru selamat itu tampil di dalam firman, dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan kuberikan hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya di sana, sesungguhnya Yesus itu disebut sebagai manusia dan anak manusia adalah bahasa sosial dan bahasa manusia dan bahasa sipil. Sekalipun memang harus kita akui bahwa Allah memang telah mengambil keadaan dirinya di dalam diri manusia. Akan tetapi sebenarnya tidak ada setetes darah Maria atau unsur DNA Maria yang masuk di dalam Yesus. Apa buktinya? Buktinya saya buktikan itu adalah keyakinan kita bersama. Karena Yesus adalah Tuhan Allah yang sanggup mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita, dan kuasa daripada Yesus yang adalah juru selamat itu, yang adalah Bapa yang kekal, menampakkan diri kepada kita. Yesus itu ternyata memiliki derajat yang sama betul 100% dengan Allah. Lalu ketika kita membaca Filipi pasal 2 ayat 6, sangat jelas di sana dikatakan bahwa Yesus itu mengambil rupa Allah sebagai manusia. Maka cocoklah dengan apa yang dikatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Gambar itu berbicara tentang satuan objek, satuan titik dan garis yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu adanya terkonstruksi. Lalu kita melihat gambar Allah adalah seperti manusia, dan gambar manusia Yesus itu memang disebut rupa Allah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa yang tertulis di dalam Waktu kecil 2 menit, Pak. Silakan. Oke. Dari materi, Pak. Maka setelah Allah juru selamat yang satu, Allah pencipta yang adalah satu-satunya, yang seorang diri itu disebutlah di dalam Yudas pasal 1 ayat 25, Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Artinya Allah yang Esa itu juru selamat itu satu-satunya Allah yang Esa, juru selamat yang Esa, yang seorang diri itu eksekutornya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang Esa, yaitu Bapa sendiri yang menjadi anak, kaitannya kepada keadaannya dalam rupa manusia. Demikian penjelasan saya bahwa Yesus adalah Bapa di dalam keadaan roh dan anak di dalam keadaan penampilannya sebagai manusia. Demikian, terima kasih, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak Jun. Ini masih ada 1 menit. Sudah cukup? Sudah cukup dulu, Pak. Nanti bisa mungkin saya lanjut. Ya, Pak. Ya. Ya, sekarang kesempatan sekarang saya akan berikan kepada Pak Akbar untuk mempresentasikan materi dari pihak Trinitarian. Ya, silakan Pak Akbar. Waktu dimulai. Oke, baik. Terima kasih Pak Juruan yang sudah memberikan pemaparannya tentang apa yang Bapak pahami tadi. Memang tadi saya melihat ada banyak teks yang Bapak berikan tadi, tapi dalam presentasi saya ini saya akan mengerucut pada satu teks saja yang bicara tentang keesaan Allah, dan sebentar kita bisa kembangkan bersama. Terima kasih, Pak. Jadi tema kita adalah ya. Suara saya bagus ya, Bro Gabong? Ya, bisa Pak, tes. Oke, sudah percaya. Oke. Jadi tema kita adalah keesaan Allah menurut Alkitab. Allah itu dinyatakan sebagai yang esa menurut Alkitab. Nah, ada beberapa metode pendekatan atau penafsiran yang terhadap kata esa itu. Apa arti daripada esa itu sendiri? Nah, kata itu muncul begitu banyak di dalam Alkitab, dan ada yang memahami bahwa kata itu didefinisikan secara sebagai satu yang numerik, satu yang tunggal mutlak. Tapi ada kelompok kedua
agak berbeda. Mereka mendekati teks-teks yang bicara tentang keesaan Allah itu dalam pengertian satu kesatuan, jadi bukan satu yang tunggal mutlak. Memang satu, sama-sama memahami satu, tapi di dalam satu itu ada beberapa komponen di dalamnya. Ini pendekatan yang kedua yang diberikan oleh misalnya para teolog Trinitarian. Nah, kedua pendapat ini terus didiskusikan begitu panjang lebar, bahkan sampai malam hari ini kita masih terus membicarakan kedua pendapat ini. Dan saya kira untuk mencari solusi yang baik dan benar, dari dua pandangan itu, yang mana yang lebih benar, yang mendekati kitab suci, saya kira kita harus kembali kepada teks aslinya. Nah, saya akan menggunakan Ulangan pasal 6 ayat 4 untuk saya bahas di sepanjang presentasi ini untuk membuktikan bahwa teks itu tidak sedang membicarakan Allah yang di dalam satu pribadi tunggal mutlak. Nah, kata Ulangan 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4 saya baca dulu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel. Allah itu Esa seorang diri. Oke, baik. Terima kasih Pak Juruan yang sudah memberikan pemaparannya tentang apa yang Bapak pahami tadi. Memang tadi saya melihat ada banyak teks yang Bapak berikan tadi, tapi dalam presentasi saya ini saya akan mengerucut pada satu teks saja yang bicara tentang keesaan Allah, dan sebentar kita bisa kembangkan bersama. Terima kasih Pak. Jadi tema kita adalah ya. Suara saya bagus ya, Bro Gabung? Ya, bisa Pak, tes. Oke, udah percaya. Oke. Jadi tema kita adalah keesaan Allah menurut Alkitab. Allah itu dinyatakan sebagai yang esa menurut Alkitab. Nah, ada beberapa metode pendekatan atau penafsiran yang terhadap kata esa itu. Apa arti daripada esa itu sendiri? Nah, kata itu muncul begitu banyak di dalam Alkitab, dan ada yang memahami bahwa kata itu didefinisikan secara sebagai satu yang numerik, satu yang tunggal mutlak. Tapi ada kelompok kedua yang memahami agak berbeda. Mereka mendekati teks-teks yang bicara tentang keesaan Allah itu dalam pengertian satu kesatuan, jadi bukan satu yang tunggal mutlak. Memang satu, sama-sama memahami satu, tapi di dalam satu itu ada beberapa komponen di dalamnya. Ini pendekatan yang kedua yang diberikan oleh misalnya para teolog Trinitarian. Nah, kedua pendapat ini terus didiskusikan begitu panjang lebar, bahkan sampai malam hari ini kita masih terus membicarakan kedua pendapat ini. Dan saya kira untuk mencari solusi yang baik dan benar, dari dua pandangan itu, yang mana yang lebih benar, yang mendekati kitab suci, saya kira kita harus kembali kepada teks aslinya. Nah, saya akan menggunakan Ulangan pasal 6 ayat 4 untuk saya bahas di sepanjang presentasi ini untuk membuktikan bahwa teks itu tidak sedang membicarakan Allah yang di dalam satu pribadi tunggal mutlak. Nah, kata Ulangan 6 ayat 4 ya. Ulangan 6 ayat 4 saya baca dulu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah